Alhamdulillah arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa karim 'ala sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu 'ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Jemaah salat Jumat Masjid Al-Muhajirin yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada kata yang pantas kita ucapkan hari ini, karena banyak begitu nikmat yang Allah berikan kepada kita, baik nikmat yang tidak tampak maupun nikmat yang tampak yang kita rasakan pada siang hari ini. Betapa Allah masih mengizinkan kita, betapa Allah masih mempermudah urusan kita, betapa Allah masih memberikan iman dan Islam di hati kita, hingga kita bisa masuk ke tempat yang mulia ini. Demi Allah, bukan karena diri kita, tapi Allah mempermudah semua urusan kita, hingga kita bisa masuk ke masjidnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sudah sepantas dan selayaknya kita mengucapkan biqaulina alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam tidak lupa kita haturkan kepada penghulu alam, khatamun nabiyyin, penutup semua para nabi. Tidak ada nabi lagi terakhir melainkan khatamun nabiyyin, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan membaca qaulina Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Pada kesempatan siang hari ini, khatib berwasiat khusus dari khatib pribadi, umumnya kepada seluruh jamaah yang hadir. Marilah sama-sama kita meningkatkan kualitas dan kuantitas iman kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yakni berusaha sekuat tenaga, semampu kita untuk menjalankan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan berusaha semampu kita untuk meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jemaah salat Jumat Masjid Al-Muhajirin yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Takwa adalah kata ringan untuk diucapkan, akan tetapi berat dalam timbangan amal perbuatan. Takwa tempatnya adalah di hati. Nabi SAW
menunjukkan ke dadanya 3 kali dengan mengutarakan at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Jadi hati adalah pemimpin anggota badan. Jika hati baik maka seluruh badan akan baik sehingga orang menjadi bertakwa. Sebaliknya jika hati rusak maka anggota badan menjadi rusak sehingga orang menjadi pelaku maksiat. Maka marilah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni dengan melaksanakan semua perintah-perintah Allah dan menjauhi semua larangan-larangan Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Asy-Syura ayat 88 sampai 89. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma la yanfa'u mala wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Yaitu di hari yang harta dan anak-anak laki tidak berguna kecuali orang yang dihisab oleh Allah dengan hati yang bersih dari kekufuran. Takwanya kepada Allah akan dinilai dan diperhitungkan nanti di yaumil akhir nanti oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya mari kita perbaiki hati kita dengan menerapkan adab-adab yang diajarkan dalam Islam secara lahir dan batin. Kita obati hati dengan mengikuti ajaran Allah Subhanahu wa taala dan meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita obati hati kita karena hati kita memiliki penyakit yang tidak bisa diobati oleh para dokter. Penyakit hati itu hanya bisa diobati oleh kesungguhan kita mengikuti perintah Allah dan Rasulnya. Di antara penyakit hati adalah riya, yaitu melakukan bentuk ketaatan agar dilihat oleh orang lain dengan tujuan mengharapkan pujian darinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Padahal mereka tidak diperintahkan kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, bukan ikhlas karena manusia. Mari kita ikhlaskan niat selalu hanya karena Allah Subhanahu wa taala dan jangan sampai jatuh kepada maksiat riya. Sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan hadis qudsi bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, aku tidak menerima apapun tujuan lain dalam beramal. Barang siapa yang melakukan satu amal dan perbuatan memiliki tujuan selain kepadaku, maka aku akan meninggalkannya dan tidak akan menerimanya. Jika kita melakukan suatu amal untuk mencari pahala dari Allah sekaligus mengharap pujian manusia, maka Allah tidak akan menerima amal kita tersebut. Jadi seorang yang melakukan amal perbuatan disertai riya, maka tidak ada pahalanya sama sekali, bahkan dia berdosa karena riyanya. Oleh karenanya mari kita introspeksi diri kita awasi dan amati hati kita. Jika kita melakukan sholat 5 waktu sendirian, kita tidak mengiringnya dengan sholat sunnah rawatib. Tapi jika kita sholat berjamaah di masjid, kita mengiringnya dengan sholat sunnah rawatib. Kita tanyai diri kita, kenapa kita melakukan hal itu? Jika kita melakukan sholat sendirian, kita menyelesaikan dengan cepat dan hanya melakukan rukun-rukunnya saja. Sedangkan jika berada di tengah-tengah banyak orang, kita perpanjang sholat kita berusaha untuk menghadirkan rasa khusyuk dan kita baguskan sholat kita. Maka tanyakan kepada diri kita, kenapa kita melakukan demikian? Apakah kita menginginkan pujian sesama hamba? Apakah kita ingin agar dihormati oleh mereka? Apakah kita ingin dibilang alim dan dibilang soleh oleh keluarga dan tetangga-tetangga kita? Padahal seluruh manusia adalah makhluk-makhluk ciptaan Allah sama seperti kita. Mereka tidak dapat menciptakan manfaat ataupun mudarat. Mereka tidak bisa memberikan manfaat kepada kita atau mencelakai kita kecuali atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita memilih dicela oleh Allah agar dipuji oleh sesama hamba? Pujian mereka kepada kita tidak akan menambahkan rezeki, tidak menunda ajal, dan tidak bermanfaat bagi kita dalam kehidupan akhirat. Oleh karenanya, obatilah hati kita dari penyakit riya. Kita jadikan ridha Allah Sang Pencipta kebaikan dan keburukan sebagai tujuan kita. Kita ikhlaskan niat karena Allah Subhanahu wa taala
dan jangan kita pedulikan apakah orang mencela atau memuji kita. Sungguh kebaikan seluruhnya ada pada ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah salat Jumat Masjid Al-Muhajirin yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari bersama-sama kita renungkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Sulaiman bin Yasar. Ia berkata, ketika majlis Abu Hurairah usai dan orang-orang pergi meninggalkan majlis, maka Natil seorang penulisan berkata kepada Abu Hurairah, wahai guru, sampaikanlah kepada kami sebuah hadis yang telah engkau dengar dari Rasulullah SAW. Abu Hurairah berkata, aku telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, orang yang pertama kali diberikan keputusan kepadanya di hari kiamat adalah orang yang tewas di medan perang. Ia pun didatangkan dengan diingatkan tentang nikmat-nikmat yang diberikan kepadanya di dunia, maka ia pun mengingatnya. Dikatakan kepadanya, apa yang kau lakukan terhadap nikmat-nikmat tersebut? Dia pun menjawab, aku berperang di jalanmu hingga aku mati syahid. Maka dikatakan kepadanya, engkau telah berdusta, engkau berperang untuk dikatakan sebagai pemberani, dan itu sudah dikatakan kemudian diperintahkan agar orang tersebut diseret dan di posisi muka bumi, bahwa mereka dilemparkan ke neraka. Begitu juga seorang hamba yang telah mempelajari ilmu agama, ia mengajarkannya dan rajin membaca Al-Quran, maka didatangkan dan diberitahukan nikmat yang diberikan kepadanya. Maka ia pun menjawab, ditanyakan kepadanya, apa yang kau telah lakukan terhadap nikmat-nikmat tersebut? Ia menjawab, aku mempelajari ilmu, aku mengajarkannya, dan aku membaca Al-Quran karenamu ya Allah. Dikatakan kepadanya, engkau telah berdusta. Kenyataannya engkau mempelajari ilmu agar dikatakan sebagai ulama, engkau membaca Al-Quran agar engkau dikatakan pandai membaca Al-Quran, dan telah engkau katakan. Kemudian diperintahkan orang tersebut diseret dengan posisi muka di bawah hingga dilemparkan kepada api neraka. Summa na'udzubillahi min dzalik. Jamaah salat Jumat Masjid Al-Muhajirin yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita murnikan hati kita dari semua ibadah-ibadah amaliyah yang kita lakukan, niatkan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah masih memberikan kita kesempatan untuk senantiasa mempelajari apa yang dikatakan dengan ilmu ikhlas, yakni qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Suratnya surat Al-Ikhlas, tapi tidak ada diksi ikhlas di dalamnya. Yang ada hanya Allah, lagi-lagi Allah, dan cuma Allah. Kita bicara ikhlas itu cuma hanya Allah saja yang tahu. Kalau sampai makhluk dan manusia tahu, itu artinya kita belum dikatakan ikhlas murni kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan yang khutbah yang singkat ini ada manfaatnya, dan mudah-mudahan kita semua diajarkan oleh Allah dan dimurnikan oleh Allah, wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitab, dan mudah-mudahan Allah membersihkan hati kita untuk senantiasa tidak ada lagi penyakit-penyakit hati di dalam diri kita, untuk senantiasa ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbal minni wa minkum innahu wal ghafurur rahim.